Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan menjelaskan bagaimana proses perancangan pabrik kimia metil benzoat dari asam benzoat dan metanol pada kapasitas produksi 15.000 ton per tahun. Nah, untuk alurnya sendiri dimulai daripada gudang 1 dan gudang 2 yang menuju mixer. Nah, pada proses gudang 1 itu sendiri, gudang 1 berisikan NaOH yang akan dimasukkan ke dalam conveyor dan naik melalui bucket elevator pada hopper. Nah, NaOH pada hopper ini sendiri akan masuk ke mixer 1 untuk dicampurkan dengan utilitas air dan steam sebagai pembantu dalam melarutkan larutannya. Nah, lalu kita campuran larutannya. Lalu kita masuk ke gudang 2. Gudang 2 itu sendiri berisikan asam benzoat yang akan dimasukkan ke dalam konveyor dan pada akhirnya naik melalui bucket elevator dan menuju hopper. Nah, pada hopper sendiri, asam benzoat akan dimasukkan ke dalam mixer 2 dan ditambahkan utilitas metanol dari tangki 2. Nah, metanol dari tangki 2 ini bertugas untuk menjadi pelarut di dalam mixer 2, sama contohnya air pada mixer 1. Nah, akan ditambahkan juga steam, utilitas steam atau uap untuk membantu pelarutannya. Pada peletakan steam ini dilakukan pada jaket-jaket mixer agar membantu mixer dalam melarutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dunaira dengan NIM akhir 102 dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan proses yang terjadi di reaktor. Sebelumnya saya jelaskan apa itu reaktor. Reaktor adalah alat yang digunakan sebagai tempat terjadinya reaksi kimia yang selanjutnya yang akan menghasilkan sebuah produk. Nah, di PFD ini reaksi yang terjadi di reaktor ini adalah reaksi esterifikasi antara asam benzoat dan metanol dari hasil dari pencampuran di mixer 2 yang akan dimasukin ke dalam reaktor 1 yang akan ditambahi oleh H2SO4 dari tangki 1 yang kemudian akan bereaksi di dalam reaktor 1 yang akan menghasilkan metil benzoat. Nah, kemudian hasil reaksi yang terjadi ini akan dimasukkan kembali ke dalam reaktor 2 agar reaksi yang terjadi itu berlangsung lebih sempurna dikarenakan hasil dari reaksi 1 tuh masih ada asam benzoat dan metanol yang belum bereaksi secara sempurna sehingga bisa disempurnakan kembali di reaktor 2. Selain itu, adanya 2 reaktor pada proses ini itu tuh karena terkait efisiensi biaya. Daripada membuat satu reaktor besar akan lebih efisien jika menggunakan 2 reaktor. Selanjutnya hasil dari reaktor 2 ini yaitu ada metanol yang tidak bereaksi, asam benzoat yang tidak bereaksi, ada H2SO4, ada H2O dan metil benzoat hasil reaksi esterifikasi tersebut yang selanjutnya akan diproses kembali di dekanter. Jadi habis dari reaktor itu nanti menuju ke dekanter. Nah, dekanter itu apa? Dekanter itu alat pemisahan campuran berdasarkan densitas komponennya. Jadi kalau komponen yang lebih ringan densitasnya maka akan berada di atas. Tapi kalau yang lebih besar densitasnya akan berada di bawah. Nah, jadi dari dekanter ini nanti alur produksinya itu terbagi menjadi 2. Nah, jadi densitas yang lebih berat yaitu asam benzoat sama asam asetat akan keluar dari bawah. Nanti akan diproses lebih lanjut lewat menara destilasi. Nah, kalau hasil dekanter yang atas itu densitasnya lebih ringan. Ada air, asam sulfat, metanol sama sedikit asam benzoat sama asam asetat. Nah, hasilnya ini juga nanti akan diolah lebih lanjut gitu. Jadi masing-masing hasil dari dekanter yaitu hasil atas sama hasil bawah itu akan diolah lebih lanjut gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil bawah dari dekanter hingga ke menara distilasi. Nah, kan ini nanti hasil bawahnya itu ada metil benzoat dan asam benzoat. Nah, dikarenakan densitas dari kedua bahan ini besar, maka keduanya menjadi hasil bawah. Dan hasil bawah ini nanti akan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Tapi sebelum ke menara distilasi, harus dipanaskan terlebih dahulu, yaitu
yang telah tertulis ini dari suhu 65 derajat, ini kita masukkan ke dalam PPHE, yaitu PPHE itu adalah Process to Process Heat Exchange, yang bertujuan untuk meningkatkan suhu dari yang semula 65 derajat menjadi 213 derajat Celcius. Nah, di sini itu terjadi pertukaran panas dari arus atas menara distilasi yang lalu setelah keluar dari PPHE 1 didapatkan suhu 143 derajat Celcius. Lalu dilanjutkan lagi ke PPHE 2 yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan suhu sehingga didapatkan suhu 182 derajat Celcius. Nah, lalu dilanjutkan lagi ke HE, yaitu Heat Exchange. Nah, apa sih perbedaan PPHE sama HE? Nah, kalau di HE itu, pemanasnya menggunakan steam, yang digunakan untuk memanaskan larutan yang keluar dari PPHE 2 tadi. Nah, kalau PPHE itu pemanasannya menggunakan arus produknya. Setelah itu, hasil pemanasan dari HE tadi kita masukkan ke menara distilasi. Setelah cairan tersebut dinaikkan suhunya di HE, maka cairan tersebut akan dimasukkan ke dalam menara distilasi yang kemudian nanti akan diolah. Namun terlebih dahulu cairan tersebut harus melalui lay boiler, di mana di lay boiler ini cairan tersebut akan dipanaskan. Nah, cairan tersebut terdiri dari asam benzoat dan metil benzoat, yang dimana ia akan dirubah fasanya menjadi uap. Namun, terdapat sebagian asam benzoat yang akan tetap berada di fasa yang cair. Kemudian, fasa cair tersebut akan dibuang, namun terlebih dahulu akan dimanfaatkan panasnya melalui PPHE, kemudian dilanjutkan ke UPL. Nah, tadi telah disebutkan ada fase yang berubah menjadi uap. Fase yang berubah menjadi uap itu akan dimasukkan ke dalam menara distilasi, yang kemudian ia akan berinteraksi dengan air yang dimasukkan di menara distilasi. Saat berinteraksi, asam benzoat akan berada di bagian bawah menara distilasi dan hasil dari bagian atasnya berupa metil benzoat, yang kemudian metil benzoat ini akan diproses ke proses selanjutnya. Yang pertama ada aliran reflux. Sebagian metil benzoat dikembalikan ke menara distilasi. Tujuan dari aliran reflux itu untuk meningkatkan efisiensi pemisahan dan memperbaiki kemurnian produk dengan memperkuat proses fraksinasi di dalam menara. Kedua ada aliran produk. Sisa metil benzoat yang tidak dikembalikan ke menara distilasi dialirkan ke tahap selanjutnya sebagai produk akhir. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi dan kemurnian metil benzoat yang dihasilkan, sehingga memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan. Selanjutnya, setelah proses reaksi esterifikasi, produk metil benzoat yang terbentuk dalam fase gas dialirkan menuju kondensor. Di dalam kondensor, uap metil benzoat didinginkan menggunakan air. Air berfungsi sebagai media pendingin, sehingga mengalami kondensasi dan berubah menjadi fase cair. Cairan metil benzoat hasil kondensasi dikumpulkan ke dalam akumulator. Akumulator berfungsi sebagai penampung sementara sebelum dilakukan pemisahan lebih lanjut. Dalam akumulator, cairan metil benzoat dipisahkan menjadi dua aliran. Baik, selanjutnya dari akumulator harus akan dibagi dua. Sebagiannya akan dipompa kembali ke menara distilasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi dari produk. Karena ketika di menara distilasi, hasil yang menguap itu tidak semuanya adalah metil benzoat. Sebagiannya adalah asam benzoat yang ikut menguap bersama metil benzoat tadi. Sehingga diperlukan destilasi kembali agar konsentrasi produknya meningkat. Lalu sebagiannya lagi dari akumulator akan dipompa menuju PPHE 1. Tujuannya adalah untuk mendinginkan produk tadi, metil benzoat tadi, dari akumulator. Dari akumulator sebagian yang dipompa ini akan menuju PPHE. Di PPHE ini produk akan dipertemukan arus produk tadi akan dipertemukan dengan arus yang dari dekanter, sehingga
yang awalnya suhunya ada 199,8 ketika dipertemukan dengan arus yang suhunya 65 derajat dari dekanter, dia akan turun suhunya, suhu produk tadi, menjadi 75 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk mendinginkan produk kembali, produk akan dialirkan ke cooler 1. Dari cooler 1 ini akan didinginkan dengan media air sehingga suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Lalu ketika suhunya turun ke 40 derajat Celcius, arus akan dialirkan menuju tangki produk. Hasil dekanter atas terdapat air, metanol, asam sulfat, dan sedikit asam benzoat. Kemudian dari dekanter dilanjutkan ke netralizer. Dalam netralizer ini dicampur dengan NaOH yang berasal dari mixer 1. Dalam netralizer ini terdapat reaksi yang mana nantinya asam benzoat akan berubah menjadi natrium benzoat dan asam sulfat akan berubah menjadi natrium sulfat yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam evaporator. Jadi, hasil atas dari dekanter ini berupa metanol, air, asam sulfat, dan sedikit asam benzoat akan dialirkan menuju netralizer untuk dinetralkan dengan hasil dari mixer 1 berupa natrium hidroksida yang telah dicampur dengan air. Adapun fungsi dari penetralan itu sendiri untuk mencegah korosi, selain itu untuk meningkatkan kualitas produk dan mematuhi standar lingkungan. Setelah itu, hasil dari netralizer akan menghasilkan hasil baru berupa natrium sulfat dan natrium benzoat yang akan dialirkan menuju evaporator untuk memisahkan si natrium-natrium itu dengan metanol dan air. Setelah terjadi reaksi dalam netralizer, kemudian dimasukkan dalam evaporator. Tujuannya adalah untuk memisahkan natrium benzoat dan natrium sulfat yang terbentuk, sehingga hanya tersisa metanol dan air karena NaOH habis bereaksi dalam netralizer. Prinsip kerja evaporator adalah dengan mengubah fase cair menjadi fase uap melalui pemanasan dengan bantuan utilitas uap panas yang dialirkan ke dalam evaporator. Air dan metanol akan menguap terlebih dahulu karena memiliki titik yang lebih rendah, sehingga memudahkannya untuk menguap akibat pemanasan. Kemudian diubah dari fase uap menjadi fase cair dalam air kondensor dan ditampung dalam akumulator. Sedangkan hasil bawahnya yaitu natrium benzoat dan natrium sulfat akan menuju unit pengolahan limbah. Setelah itu kita akan lanjut ke kondensor dan stripper. Yang pertama kita akan membahas kondensor terlebih dahulu. Jadi kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan uap. Biasanya uap yang keluar dari proses seperti stripper atau evaporator. Uap ini nanti didinginkan sampai menjadi cairan lagi dengan proses kondensasi. Biasanya menggunakan media pendingin seperti air dingin. Jadi kondensor ini fungsinya adalah membuat uap menjadi cairan lagi. Setelah itu, kita akan membahas stripper. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang tahap stripper. Jadi stripper itu sendiri berfungsi untuk mengurangi kadar metanol yang terkandung di dalam air. Nah, bagaimana sih prosesnya itu? Jadi pertama, metanol dan air yang menguap itu akan diubah fasanya dari gas menjadi cair oleh kondensor dan ditampung di akumulator 2. Selanjutnya, jika sudah ditampung di akumulator 2, akan dimasukkan ke dalam stripper dengan suhu 66,4 derajat Celcius, lalu dipanaskan di reboiler dengan suhu 103,1 derajat Celcius. Dipanaskan di reboiler sampai fasenya berubah lagi dari cair menjadi gas. Lalu gas itu akan masuk ke dalam stripper dan berkontak langsung dengan metanol yang masuk ke dalam stripper. Nah, nanti metanol dan gas ini akan
naik dan didinginkan bersamaan di kondensor dan diubah lagi fasanya dari gas menjadi cair. Sebelumnya saya Jeremy Alexander dengan akhir 51. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil atas stripper dari pembuatan metil benzoat dari asam benzoat dan metanol. Hasil atas stripper akan terbentuk metanol dan dialirkan ke kondenser untuk didinginkan kembali dari gas menjadi cair dan ditampung di akumulator 3. Setelah ditampung di akumulator 3, metanol itu akan digunakan kembali di mixer 2 untuk dicampurkan kembali dengan asam benzoat. Bahan yang disimpan pada akumulator 2 akan diumpan ke alat stripper atau ST01 yang bertujuan untuk memurnikan bahan, yaitu mengurangi kandungan air pada metanol dengan cara distilasi. Arus yang keluar pada bagian bawah stripper ini bernomor arus 17 yang total laju alirnya itu 313,51 kg per jam dengan komponen-komponennya yaitu 8,95 kg per jam metanol dan 304,56 kg per jam H2O dengan suhunya 103,1 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer pemanasan dilakukan pada reboiler 2 atau RB02. Arus ini akan dikirim ke unit pengolahan lanjutan atau UPL.